Hai rekan para presenter, trainer, guru, para pendidik. Kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana caranya teknik mengatasi demam panggung atau grogi pada saat ketika saya melanjutkan sebenarnya dari obrolan sebelumnya di mana saya membahas mengenai 4 hal yang bisa menyebabkan kenapa orang bisa menjadi grogi. 1, karena kurang persiapan. 2, karena punya persepsi yang terlalu tinggi tentang pesertanya. 3, karena kesalahan-kesalahan kecil. Dan yang keempat adalah karena self-talk yang negatif. So, bagaimana caranya sekarang mengatasi rasa demam panggung yang Anda alami pada saat ketika harus memberikan presentasi atau pada saat ketika Anda mengajar? Hal yang pertama-tama adalah dengan datang lebih awal. Ini sama seperti kayak ilmu perang. Seringkali siapa yang datang duluan di medan perang dan menguasai medan pertempuran, dialah yang akan memenangkan pertempuran. Apalagi kalau kita adalah seorang trainer, presenter, atau pengajar, iya dong kalau kita harus datang duluan. Supaya apa? Supaya pada waktu ketika melihat situasi dan kondisi, misalnya contoh, kalau ada hal-hal yang kayaknya kita merasa itu perlu diperbaiki, kita bisa melakukannya. Tetapi kalau kita misalnya datang terlambat, apa yang terjadi? Mau melakukan perubahan, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena sebentar lagi udah mau dimulai. Salah satu yang menyebabkan orang grogi adalah udah datang terlambat, terburu-buru, tiba-tiba harus mulai tanpa koneksi yang nyaman dengan peserta, itu bisa membuat kita demam panggung. Nah, yang kedua, ini adalah ilmu yang kita pelajari dari binatang, dari fauna. Apa itu? Jadi begini, kalau binatang merasa terancam atau merasa dirinya dalam kondisi nggak secure, apa yang dia lakukan? Yang mereka lakukan adalah dengan memperbesar badannya. Bener loh, penelitian dengan primata seperti gorila dan sebagainya, maka mereka akan memperbesar postur tubuh mereka untuk membuat mereka lebih confident. Jadi dalam hal ini, teknik yang kedua adalah pada waktu ketika Anda mengajar, gunakan gestur yang lebih besar untuk menunjukkan rasa confidence Anda. Makanya ada beberapa trainer yang menggunakan gestur-gestur besar untuk membuat dirinya semakin yakin dan semakin percaya diri. Yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah dengan menambah jam terbang Anda. Dengan semakin seringnya frekuensi Anda memberikan sesuatu materi presentasi atau sebuah pengajaran, lama-kelamaan Anda menjadi terbiasa. Dan itu membuat Anda semakin confident dan itu membuat Anda semakin yakin. Saya jadi ingat dengan sebuah cerita menarik tentang waktu itu ketika dengan confidence-nya, ketika dikasih penghargaan, ditanya, kok kamu begitu yakin sih? Oh, dia bilang, buat saya ini bukan sesuatu yang baru. Saya sudah berkali-kali, ratusan kali berjalan di atas panggung ini. Yang wartawan bingung kan? Loh, kan Anda baru pertama kali memenangkan penghargaan ini. Kok Anda bilang sudah berkali-kali jalan di atas panggung ini? Iya, memang dalam kenyataannya aku baru pertama kali menerima penghargaan ini. Tapi di dalam pikiran saya sudah ratusan kali berjalan di atas panggung ini. Jadi apa yang dilakukan adalah dengan membayangkan, dengan mengimajinasikan berkali-kali bahwa dia sudah mendapatkan penghargaan. Nah, yang disebut dengan memperbanyak frekuensi adalah termasuk seperti itu. Bisa dalam kenyataan, bisa dengan membayangkan bagaimana Anda memberikan pengajaran atau Anda praktekkan. Bukan dengan audiens yang persis, tapi bisa juga di depan cermin atau latihan dengan audiens yang coba-coba. Itu pun bisa Anda lakukan untuk memperbanyak frekuensi Anda mengajar. Semakin frekuensi ini dilakukan, semakin otak kita terbiasa dan neuron-neuron kita akhirnya dengan gampang membentuk kebiasaan itu, sehingga pada waktu ketika kita membawakan, kita juga tidak perlu merasa grogi lagi karena kita udah terbiasa. Nah, yang berikutnya nomor 4 adalah dengan menganggap mereka setara. Masih ingat nggak? Salah satu alasan kenapa orang grogi adalah karena mereka menganggap yang namanya audiens kita, oh my God, itu lebih tinggi, lebih hebat, akan mengancam, dan itu yang menyebabkan banyak peserta trainer menjadi tinggi. Dalam hal ini, ingat dong ya, bahwa mereka pun manusia. Mereka pun punya kekurangan. Mungkin, ya, secara posisi mereka lebih tinggi. Mungkin, iya, secara pendidikan mereka mungkin lebih tinggi dari Anda. Tetapi dari sisi pengetahuan yang Anda mau sampaikan, mungkin Anda lah yang lebih expert daripada mereka. So, tidak ada alasan buat Anda untuk merasa lebih minder dibandingkan dengan mereka. Di awal-awal ketika saya mengajar, saya mengalami situasi seperti ini. Belakangan, dengan berjalannya waktu, akhirnya kemudian saya sadar,
mereka juga manusia. Toh mereka juga punya keterbatasan pengetahuan. Toh mereka sebenarnya tertarik juga kok, ingin tahu apa yang bisa saya sampaikan kepada mereka. Dengan merubah mindset dan pemikiran seperti ini, akhirnya saya juga menjadi lebih yakin, lebih confident waktu ketika saya menyampaikan ini kepada audiens saya. Bahkan tahu nggak, zaman-zaman dulu itu sampai diajarin loh untuk para presenter, biar merasa diri setara atau merasa lebih nyaman dengan audiens kita. Bayangkanlah mereka lagi telanjang, bayangkanlah mereka lagi jongkok di toilet. Saya nggak terlalu suka dengan ide itu sih sebenarnya. Benar, tapi dulu saya diajarkan seperti itu. Hanya untuk membayangkan bahwa mereka juga manusia biasa kok. Mereka juga punya rasa malu. Mereka juga kondisinya nggak jauh lebih baik daripada kita. Sama-sama manusia. Sehingga membuat kita merasa lebih nyaman untuk membawakan materi kita. Nah, saya berpikir itu mungkin agak lebay dan berlebihan kali ya. Tapi intinya sebenarnya sederhana. Belajarlah untuk memandang mereka itu setara. Mereka tetap membutuhkan sesuatu dari Anda kok. Berikutnya nomor 5 adalah jangan berasumsi negatif. Asumsi negatif adalah ketika bagian dari pemikiran negatif kita berpikir bahwa yang namanya audiens kita mungkin akan berusaha untuk mengkritik kita, berusaha untuk mencari kekurangan kita, atau bahwa yang namanya presentasi kita itu nggak akan didengarkan, presentasi kita tidak menarik. Dan ini adalah berbagai asumsi negatif yang muncul dari pikiran kita yang negatif. Ingat loh ya, pikiran mempengaruhi perasaan kita, akan mempengaruhi tindakan kita. Dimulai dengan pikiran kita. Ketika kita berasumsi dan berpikir bahwa presentasi kita akan menarik, perasaan kita mulai merasa grogi, cemas, nggak nyaman. Dan akibatnya apa yang terjadi? Perilaku Anda akhirnya juga tidak menimbulkan kesan yang positif. Kenapa? Karena mungkin nggak nyaman, Anda sendiri nggak enak. Ingat loh ya, kalau Anda tidak merasa nyaman dengan diri Anda, audiens juga akan merasa sangat tidak nyaman. Vibrasi emosi itu terjadi. Jadi pancaran energi seperti ini akan terjadi. Make sure Anda merasa nyaman dengan diri Anda, dengan materi Anda, untuk membuat audiens kita merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Nah, berikutnya adalah nomor 6, fokus pada yang lain pada saat ketika Anda grogi. Misalnya contoh, pada saat ketika terjadi kesalahan, ada sesuatu yang tidak seperti rencana semula. Saya yakin sebagai presenter, sebagai seorang trainer, sebagai seorang guru pendidik, seringkali kita terus-menerus memikirkan, udahlah, Anda sudah berada di atas panggung, orang-orang pun tidak tahu tentang apa yang terjadi, forget it. Lupakan, move on ke bagian berikutnya dan fokus pada yang lain. Karena ketika Anda fokus pada sesuatu, semakin Anda fokuskan pada hal itu akan semakin besar dan semakin itu akan mengganggu Anda. Ketika Anda fokus pada satu kesalahan, Anda terus-menerus pikirkan sambil Anda ngoceh, apa yang terjadi? Bagian itu akan mengganggu Anda. Audiens lama-lama akan bisa merasakan juga, oh kayaknya ada yang salah nih, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih. So yang paling penting adalah move on. Fokuskan pada hal yang lain yang lebih menarik. Oke, next berikutnya, nomor 7 adalah dengan cara pada saat ketika kita grogi, biasanya nafas kita tuh tersengal-sengal, jauh lebih cepat. Atau istilah kita adalah nafas kita menjadi dangkal. Justru semakin dangkal nafas kita, kekurangan oksigen, otak kita semakin grogi, kita semakin bingung. Maka kalau memperhatikan, para presenter world class selalu berjalan dengan tenang, selalu berjalan dengan santai, punya kesempatan untuk tarik nafas, untuk melihat ke audiensnya. Bahkan kadang-kadang butuh yang disebut dengan magic pause. Magic pause adalah saat kadang-kadang ketika Anda berbicara dan Anda diam, pause, berhenti sejenak, melihat pada audiens, dan kemudian Anda melanjutkan omongan Anda. Hal seperti itu akan membantu kita untuk mengurangi grogi kita. Ditambah dengan pikiran kita yang positif, waktu ketika kita berbicara dengan tenang, tarik nafas, magic pause, melihat kepada audiens kita, memberikan kesempatan kepada otak Anda untuk mendapatkan oksigen Anda untuk berpikir langkah berikutnya, materi berikutnya, bagian lain yang mesti Anda sampaikan. Dan yang terakhir, nomor 8 adalah melakukan persiapan yang matang. Pepatah mengatakan, perfect preparation prevents poor performance. Persiapan yang sempurna, persiapan yang paling baik akan mencegah terjadinya penampilan yang buruk. 5P. Perfect preparation prevent poor performance. Artinya apa? Mulai sekarang, lakukan persiapan. Persiapan dari sisi materi, persiapan dari Anda untuk mengenali audiens Anda itu siapa.
apa baju yang akan mereka kenakan pada waktu ketika acara berlangsung. Misalnya contoh kalau Anda membawakan sebuah seminar atau sebuah training, bagaimana lingkungannya, perlengkapan apa yang tersedia di sana. Berbagai persiapan ini akan mencegah Anda agar tidak menjadi grogi. Semoga dengan mengatasi rasa demam panggung ini, presentasi Anda menjadi luar biasa, dan kita berharap audiens Anda mendengarkan Anda dengan penuh sukacita dan berharap, wow, keren. Demikian dari saya, Tony Dio Martin. Semoga kita bisa membawakan presentasi kita dengan lebih luar biasa. Have a fun presentation and training. Salam antusias.